dari anak pernikahan yang sah. Dia anak abahnya Sayyid, uminya Syarifah, afdal. Afdalnya uminya Syarifah. Kenapa? Karena kata Arabithah Alawiyah, lembaga nasab, kalau seorang Sayyid menikah bukan dengan Syarifah, ditakutkan mudarat. Ada mudarat. Nah, biasanya begini, kalau dia punya istri satu Syarifah, terus masna, sulasa, warubba, dia menikah lagi, baru dengan bukan Syarifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar miftahil babil yasar sayyidina Muhammad al-Muhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa afdhalih. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah alladzi likulli syai' lillah wa fillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, hablum minallah hablum minan nas. Al-ayah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Dikatakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah diutus aku seutamanya untuk menyempurnakan akhlak. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan kita di majlis Maulid Ad-Diba ini di kediaman Ustaz Hendra. Mudah-mudahan Allah memberikan inayah, hidayah kepada kita semua. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan disebut dalam salawat itu wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan atas keluarga Nabi Muhammad. Kita mudah-mudahan mendapatkan keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat hasil syafaat Nabi dengan salawat kita kepada Nabi insyaallah di yaumil akhirah kelak, amin. Yang pertama, al-fakir hormati Kiai Sumantri, ma'atan Allah betuli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada asatid yang lain, wabil khusus kepada Al-Habib Al-Habib Muhdhar Al-Idrus, ma'atan Allah betuli hayatih, mudah-mudahan sehat afiah, panjang umur, dimudahkan segala urusan. Dan kepada Sahibul Hajah, Sahibul Bait Ustaz Hendra, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiah, digabul hajah. Dan kepada antum semua hadirin majlis Maulid Ad-Diba, mudah-mudahan kita dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Habaib atau zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Di suatu rumah, di rumah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait di rumah itu dikatakan istri-istri Rasulullah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu turun bahwasanya Allah berfirman, Allah berkehendak untuk membersihkan sebersih-bersihnya ahlul bait Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita salawat ke Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang turun perintah salawat itu daripada riwayah di bulan Sya'ban, disebut di sana Ali Muhammad, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir Husain. Al-Fakir lahir dari perut Umi yang punya nama Aminah binti Muhammad Al-Atas Al-Maut, Fikalunjan, Pekalongan. Walid Abah Al-Fakir Ali bin Abdullah Al-Atas dari Jakarta. Ya. Jadi waktu itu walidati Ummi Aminah binti Muhammad Al-Maut Al-Atas
dinikahkan di Pekalongan sama Al-Allamah Al-Habib Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas Sahib Sapuro, Pekalongan, dengan Walid dengan Abah. Ketika itu di Pekalongan tahun 1978 kalau nggak salah. Karena Al-Fakir lahir tahun 1980. Begitu. Jadi Sayyid Habaib itu dari anak pernikahan yang sah. Dari anak pernikahan yang sah. Dia anak abahnya Sayyid, uminya Syarifah, Afdal. Afdalnya uminya Syarifah. Kenapa? Karena kata Arabithah Alawiyah, lembaga nasab, kalau seorang Sayyid menikah bukan dengan Syarifah, ditakutkan mudarat. Ada mudarat. Nah, biasanya begini, kalau dia punya istri satu Syarifah, terus masna, thulatha, warubba, dia menikah lagi, baru dengan bukan Syarifah. Misal dia mubaligh, dakwah kemana-mana, di suatu kampung ada muhibbin di sana, satu kiai atau haji yang cinta kepada keluarga Rasul, ia disuruh nikah di sana misal. Nah itu setelah dia punya istri Syarifah. Kenapa Bib? Nanti anak-anak dari yang bukan Syarifah itu dibawa oleh anak-anak dari yang istri Syarifah. Misal Hasan bin Utsman Al-Haddad. Hasan bin Utsman Al-Haddad punya ibu tiri, ya. Punya ibu tiri bukan Syarifah. Nah, jadi ibunya menikah dengan Utsman Al-Haddad begitu. Nah, dia punya adik dari ibu kandungnya, dia dari ibu tirinya dia. Nah, adik-adik dari ibu tirinya tuh ikut dia. Nah, seolah-olah dia diutamakan dalam keluarga Habaib itu. Nah, ini penting. Nah, terus satu, jadi syarat dia disebut Sayyid, bisa mendatangkan nasab di Arabithah Alawiyah, dia orang yang dari pernikahan sah. Ya, ada penghulu. Nah, terus Al-Fakir nyambung tadi Husain menikah dengan Syarifah Faridah Al-Atas binti Abdullah di Cisalak, ya, di Cisalak Depok. Itu dinikahkan langsung mertua Habib Abdullah bin Hasan Al-Atas Sahib Al-Mashhad. Nah, begitu. Jadi harus, kalau kita melihat zuriyah ini, dikatakan alimul ulama, Rasulullah nasabuhu karimah. Rasulullah nasabnya mulia, wasiratuhu mustaqimah, dan jalannya itu lurus, begitu. Nah, kan lagi rame, dirame-ramekan nasabnya zuriyah Rasulullah. Di fitnah nasab zuriyah Rasulullah, sampai dihina-hinakan ulama-ulamanya, wali-walinya, ya. Nah, berarti harus ngerti, makanya biar nggak terlalu ribet ceramah mulu, ini agak ngobrol-ngobrol biar agak paham nasab. Terus satu, dari pernikahan sah, bukan haram jadah maksudnya. Anak di luar nikah dia nggak bisa punya nasab. Dan kita sepakat nggak bisa ngikutin memanggil dia seorang daripada anak Sayyid, tapi bukan dari pernikahan. Dia bukan Sayyid, dia bukan Habib. Kalau dari anak di luar nikah, sebutannya kan haram jadah, begitu. Terus di luar agama, ya, dia murtad. Nah, kalau aliran nggak, dia Wahabi, dia Syiah, dia apa segala macam, atau firqah apalah. Pokoknya selama syahadatnya Allah wa Rasulih, tetap dia masih syahadat, tetap dia Sayyid. Oh, dia nakal terus, dia nggak benar segala macam. Lihat rambu-rambunya selama dia masih muslim, selama dia masih mukmin. Nah, makanya jangan suka ngafir-ngafirkan orang. Kalau nggak terlalu ngerti agama, nggak ngerti fikih, nggak ngerti tarikh, nggak ngerti balaghah, bahasa segala macam terus berdalil-dalil, jangan. Karena harus yang ahli, yang saleh. Nah, di Arabithah Alawiyah itu lembaga nasab yang tukang nulis nasab atau nasabah disebut, dia apal banyak nasab keluarga seluruh Nusantara ini. Habaib-habaib, dia walaupun ilim harus alim. Dia berilmu tapi harus alim, yakni soleh, harus jujur, begitu. Terus dia enggak dalam agamanya, dia bukan beragama Islam, dia keluar dari kesayyidan. Jadi enggak boleh kalau ada habib ada masalah begini-begini, kita ngerti valid bahwa dia bukan anak halal. Jangan dipikirin itu bukan habib. Andai kata dia zina, andai kata dia maksiat, nah begitu. Kalau andai kata habib mustahil. Karena Al-Fakir juga
juga pernah ngalamin begitu nggak ada masalah sama sekali. Al-haq min Rabb, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Terus dia menikah misal dengan bukan seagama. Nikah sama orang agamanya Kristen, nikah sama Maria misal. Nikah sama Maria, terus Maria ini nggak masuk Islam. Ya pernikahannya nggak sah. Nah, misal begitu. Terus dia punya anak satu. Dia punya anak satu, terus masuk Islam. Istrinya ini. Ya, anak waktu dia buat selama istrinya belum masuk Islam, itu tidak bisa ngurus nasab. Tidak punya dia nasab, bukan sayyid. Begitu. Itu diriwayatkan salah satu pengurus Arabitah Citarap Bogor Kabupaten sana, waktu Al-Fakir ngobrol sama dia, ada satu masalah tentang habaib yang dia daripada anak di luar daripada pernikahan, begitu, atau zina. Makanya harus tahu begitu. Kalau masalah nasab, dia bersambung Al-Atas kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, Gud bil Anfas, masyhur di zamannya hidup. Ibnu Syekh Abu Bakar bin Salim atau BSA, termasuk Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar yang lagi datang ke sini ini kemarin malam ya di Cidodol. Itu Al-Habib Umar dari Syekh Abu Bakar bin Salim, masyhur Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Fakhril Wujud. Al-Fakir punya teman di daerah Jati Asih Cikunir Bekasi, Al-Habib Hasan bin Abu Bakar Al-Idrus, As-Solabiyah Al-Idrusnya. Saking dia cinta kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, leluhurnya BSA bin Syekh Abu Bakar, dia kasih nama anaknya Fakhri. Fakhri itu dari Fakhril Wujud, gelarnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi habaib cinta kepada habaib yang lain. Ya, jadi nggak harus orang kalau dia mahabbah kepada habaib seperti dikatakan Hujjatul Islam Abu Hamid dalam Ihya Ulumuddin, man habba ahlul bait tidak halal jannah. Semua orang kecuali habaib nggak boleh cinta kepada habaib. Enggak, justru kalau habaib sudah benci kepada habaib, isyarah ini tanda kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Nggak boleh sama sekali, hindari. Itqum minan nar, minal bala, minal waba. Kita harus meminta kepada Allah supaya dijauhkan dari neraka itu nanti, dijauhkan dari bala musibah. Musibah apa, Beb? Iman kita turun, anjlok, ancur-ancuran, rezeki kita berantakan. Rezeki apa butuhnya? Fitrah, ingat Syawal, ingat Dzulhijjah, kurban itu kambing. Kapan kita mau menjadi mukmin yang dilihat? Kita punya busana yang zahiran wa batinan. Begitu. Terus dia mempunyai satu keutamaan. Habaib ini punya keutamaan. Dikatakan guru Al-Fakir Habib Abdurrahman bin Husain Asgaf Pasuruan. Ini enggak perspektif ya. Memang karena Habib bahas tentang habaib ini ngewakilin guru-guru habaib yang kiai-kiai. Ya. Yang kiai-kiai. Jadi enggak usah mikirkan tentang guru yang Habib begitu. Enggak ada urusan ke sana-sana. Habib Abdurrahman bin Husain Asgaf bilang ke Habib, bilang ke Al-Fakir. Habib bilang sama dia, Amir Rahman, apa benar Al-Habsi ini majdzub? Ada satu fam, satu marga Al-Habsi. Apa Al-Habsi ini majdzub? Kata guru, kata siapa? Lu Al-Habsi majdzub. Al-Atas yang majdzub. Katanya Habib yang majdzub. Al-Atas yang majdzub. Majdzub itu wali yang punya tingkah laku aneh, khariqul adah. Seperti almarhum guru Al-Fakir Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf Kudus yang masih hidup, Habib Sekhan Al-Bahar di Jakarta. Itu wali Allah majdzub. Terus Habib Abdurrahman bilang ke Habib, bilang, semua sayyid kata guru Amid Rahman majdzub. Semua habaib, ya, kata gurunya Habib Abdurrahman bin Husain, guru Al-Fakir. Siapa guru Habib Abdurrahman ini? Di antaranya Habib Husain Asgaf, Habib Husain Potlot Surabaya. Dan nasabah, Allah yarham, udah meninggal. Pamannya Habib Taufik bin Abdul Qadir Asgaf Pasuruan. Mamangnya, jadi kakak uminya Habib Taufik atau adik uminya Habib Taufik, begitu. Terus Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf Gutub Jeddah, salah satu guru Habib Abdurrahman bin Husain Asgaf, guru Al-Fakir. Terus Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, mertua Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar yang datang ke Cidodol ini. Terus Al-Habib
Zain Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Mekah. Lah mereka bilang ke guru Al-Faqir bahwa semua habaib majdzub. Maksudnya bagaimana? Andai kata dia nakal, jangan kita lihat nakalnya. Karena kita melihat nas, zatiyah dalam diri. Seperti yang diselawatkan Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Nabi menyampaikan di syahrul Sya'ban, di bulan Sya'ban, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, setelah ditambahkan sayyidina sahabah. Nah, kita ngikutin. Di sana disebut wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu begitu. Nah, terus andai kata dia berbuat satu perkara yang haram, maksiat, 2 kali lipat hukumannya. Udah sama itu. Kita dapat 1, dia dapat 2, ya. Misal Habib bukan Habib, dapat 1, dia Habib dapat 2. Tapi kalau dia berbuat kebaikan berlipat-lipat. Nah, cuman sekarang ada khilaf, suka ada yang nyampaikan dibalikkan aja udah. Kalau dia 2, dia berbuat buruk 2. Ini aneh. Ini faham Ibnu Hajar Haytami yang mana? Begitu. Sesaat Ibnu Hajar datangin sahabatnya, Al-Imam Ibnu Hajar Haytami. Ya Imam, bagaimana aku menanggapi Sayyid? Bagaimana bandingnya antara seorang syekh dengan seorang sayyid? Ibn Hajar nggak jawab. Ibn Hajar bilang seperti ini, maka Habib bilang nggak jawab. Ibn Hajar itu dari Ustadz Rudin. Ustadz Rudin ini sahabatnya Ustadz Tilik Babelan, Bekasi. Alim Ustadz Rudin, baca kitabnya ngalir kayak air, cepat baca kitabnya, masya Allah. Cucuk guru Keneng, Jati Asih, Bekasi. Apa kata Ustadz Rudin sampaikan itu Ibn Hajar? Aku melihat seorang sayyid ini, kata Ibn Hajar Haytami, bukan dari ilmu, tapi dari darah yang mengalir di dirinya seorang sayyid itu. Jadi memang keterangan dari zaman dulu tentang habaib, tahadub, para yai, guru-guru kita, ulama-ulama, para masyayikh, orang-orang alim itu untuk kita melihat dia zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Terus sedang seorang syekh, ya, seorang syekh apabila sudah nggak ada ilmunya, dia udah bukan guru lagi, bayangkan. Karena syarat seorang punya sebutan gelar seorang guru, alim, dia kudu ada ilmu tinggal di diri orang itu. Begitu. Jadi hidup seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an di surah Al-Ahzab, "Innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirakum tadhhira." Kalau kita hidup, kita ngelihat perkara-perkara yang haram, insya Allah kedekatan kita kepada Habib Muhdhar Al-Idrus, kedekatan kita kepada habaib min abna Fatimah Az-Zahra, walad anak keturunan Sayyidina Al-Hasan summa Al-Husain, Hasan dan Husain akan mendapatkan kita barakah. Sir yang dikatakan Ibnu Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Fakhr Al-Wujud, apa dikatakan Sayyidi Syekh Abu Bakar bin Salim, kita duduk dengan siapa, kita akan kena sirnya. Begitu. Jadi zaman sekarang sir-siran udah. Kalau zaman sekarang kita nggak taat ibadah, nggak khusyuk menghadap kepada Allah, hati-hati. Mungkin akhir sudah zaman. Mungkin keadaan sudah banyak terlihat apa? Moncong-moncong dajjal. Ya, tanda-tanda Imam Mahdi Al-Muntadhar akan keluar. Isarah bahwa apa, misal taun, ada corona kemarin, ya. Terus ada musibah-musibah besar, gempa dari mulai tsunami Aceh, terus gempa di Padang, terus gempa di Jogja, udah gak usah dihitung-hitung, udah ribuan orang meninggalkan kita. Nah, itu isarah minallah, tanda-tanda mungkin akhir zaman atau wallahu a'lam, Allah yang ngerti. Nah, inilah hidup. Kita duduk seperti ini mengharapkan keberkahan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur. Allah satafiahkan badan. Allah mudahkan segala urusan. Allah dekatkan kita kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kita kecintaan bukan kebencian. Allah jauhkan, Allah binasakan orang-orang yang benci kepada Rasulullah, kepada Ahlul Bait Rasulullah, terutama kepada habaib-habaib. Kenapa? Karena dikatakan hubbuhum fardun. Imam Syafi'i mengatakan mencintai mereka zuriyah Rasulullah, Ahlul Bait Rasulullah, fardu hukumnya. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib datuknya, Babu Madinatul Ilmin, pintu daripada kota ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.